Halo guys, kembali lagi bersama Hariday Novel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng notification. Shaolan 2 Chapter 3 Jushu Tangwen. Cincin spirit berusia 1 juta tahun. Koko ingin menjadi cincin spiritmu, cincin spirit pertama dengan atribut mental di dalam sejarah dahulu. Yang benar, Koko akan mulai dari sekarang. Jangan khawatir, aku akan pelan-pelan. Itu tidak menyakitkan kok. Apa yang kau bicarakan, cincin spirit kecerdasan? Sejujurnya adalah Koko benar-benar mengagumimu. Mengagumi aku. Tentu saja bisa bertemu denganmu adalah hal paling beruntung yang terjadi padaku. Tunggu sebentar, jangan makan aku. Menghindar. Ini adalah Koko datang. Akhirnya aku menemukan seseorang dengan mental atribut. Tapi dia terlalu lemah, sangat terlalu lemah. Walaupun gitu, Koko tidak punya pilihan lain. Koko tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tanggung jawab yang berat. Lupakan saja itu. Tidak bisa aku membencinya hanya karena seperti itu. Di bawah keadaan ini, aku akan melakukan dengan caraku. Koko harus kerja keras dan merubah cowok ini menjadi seorang spirit master luar biasa seperti Koko di sini. Apa itu? Kuat, sangat kuat. Ada kekuatan kuat lain di sini. Dipancing ke sini oleh Koko. Kenapa aku sangat menggoda? Jadi itu tidak mengarah ke arah sini, membuatku takut sekali. Ada aku di sini. Siapa yang berani-beraninya bertarung denganku? Karena seorang manusia. Akan aku perlihatkan padamu buah hasil dari kecerdasan selama 1 juta tahun. Si idiot itu lumayan tangguh. Bagangan gerhana matahari, busur bintang jatuh. Di dunia ini tidak ada yang seperti aku. Itu makin kuat, kekuatannya mengerikan. Aku tidak bisa lagi mengontrol itu secara penuh. Akhirnya berhasil menemukan seseorang dengan atribut mental. Lalu ada idiot lain yang berusaha mengambilnya dariku. Siapa yang bisa mengira bahwa orang tua sepertiku masih bisa memiliki beberapa spirit yang tersisa? Lupakan saja, hidup saja bersama dia sangat menyedihkan sekali. Selain itu, bocah ini sudah mulai mengeluarkan banyak darah. Jika aku terus bertarung dengan kekuatan itu, sudah pasti dia akan terluka. Gak penting, akhirnya aku bebas sekarang. Para idiot itu yang menganggap aku sebagai makanan tidak punya kesempatan lagi. Yuho, apa kau pergi saja? Yuho. Kita telat datang, sepertinya dia telah diserang. Beberapa hari ini mereka para pendatang spirit makin agresif saja. Ini masih di luar hutan Singdo. Yuho, tolong bangun. Apa dia butuh CPR? Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ini adalah babon bermulut anjing. Dilihat dari babonnya, dia berusia 10 tahun dan sudah mati. Bisa berarti ini adalah alat spirit. Yuho mungkin menggunakan ini untuk membunuh babon itu. Kecepatan dan kekuatan babon lumayan bagus untuk Yuho bisa membunuhnya. Itu berarti dia cukup bagus. Sebenarnya pertimbangan kita sebelumnya tentang Yuho tidak benar sepenuhnya. Dia sudah pasti ada di level Spirit Master. Apa intinya bicara seperti itu sekarang? Itu semua karena aku membuang waktu dengan mencuci muka dan wajahku. Jika Yuho terluka karena itu, tidak akan bisa aku maafkan diriku sendiri. Jangan khawatir, Yuho cuma pingsan sedikit. Kenapa kau tidak memberitahu sebelumnya? Buat khawatir saja. Dasar pendir, itu bukanlah salahmu. Tidak peduli betapa hebatnya bakat dia. Aku sudah memutuskan aku akan
sudah pasti mendorong dia bergabung dengan Setetang. Tapi hal yang paling aku nilai adalah kebaikan Tang ya. Oh, siapa yang menduga bahwa kau tidak bisa melihat itu? Berani-beraninya kau menggoda pemimpin sekte. Akan aku hukum dirimu. Pergi sana dan berikan CPR pada babon berkepala anjing itu. Kita harus menjaga dia dengan baik dan tunggu sampai dia bangun. Apakah ini adalah mimpi atau aku sudah mati? Dasar idiot, ini bukanlah sebuah mimpi. Tempat ini adalah samudra kesadaran. Dengan kata lain, ini adalah samudra pikiranmu. Mulai dari sekarang tempat ini adalah rumahku. Koko mulai menyimpan ingatanmu. Mulai dari sekarang Koko akan menjadi orang yang paling mengerti dirimu di dunia ini. Xiao Hui Wo. Kau ulat sutra yang imut tadi. Ulat sutra imut palamu. Koko adalah seekor cacing salju melamun. Seekor binatang unik yang berumur 1 juta tahun di dunia ini. Orang lain akan mati di depanku karena kecantikanku. Kau adalah seorang idiot sampai sekarang masih belum mengerti tentang situasi ini. Cacing salju melamun, apa kau? Jangan tanya. Nama lengkapku, panggil saja aku Koko Melamun. Mereka yang ingin melihatku bahkan tidak punya kesempatan. Tapi sekarang aku harus menjaga kekuatanku sendiri ke tubuh seorang idiot besar sepertimu. Sedih sekali diriku, maaf. Dasar kau iblis kecil, kau benar-benar tidak ingin tahu kenapa Koko masuk ke dalam tubuh idiot sepertimu ketika kau sekuat ini. Bukannya kau tidak mengizinkan aku nanya. Bodoh, sangat bodoh. Akan aku ceritakan padamu. Demi dewa, membicarakan tentang pergolakan masa lalu pasti akan membuat para dewa jadi sedih dan para iblis jadi kasihan. Kau benar-benar lanjutkan dan berbicara sendiri. Aku dilahirkan di sebuah tempat yang sangat super dingin di bagian utara dari benua ini. Kami cacing salju terdiri dari atribut mental dan dingin, binatang spirit dengan 2 atribut. Tapi karena gerakan kami lambat dalam pertempuran, kekuatan kami tidak bagus. Kami hanya ditaruh sebagai binatang spirit biasa. Musuh kami terlalu banyak, tapi setelah hampir 10.000 tahun, ketika Koko berusia 13 tahun, saat bersembunyi dari predator, aku tak sengaja jatuh ke gua es. Koko berpikir bahwa itu adalah akhir dari semuanya. Tapi siapa yang tahu bahwa Koko jatuh ke gua yang memiliki 10.000 essence. Setelah itu Koko pun tertidur sangat lama. Saat itu aku sangat lemah, badanku bahkan tidak sampai 3 inci. Tidurku ini sampai 10.000 tahun. Ketika Koko terbangun, Koko menemukan bahwa 10.000 tahun essence es telah terserap total oleh Koko. Wow, ketika dalam bahaya seseorang akan menemukan harta karun. Mulai dari itu Koko menjadi binatang berusia 10.000 tahun. Koko sangat senang tapi masih tidak mengerti apa-apa. Koko tidak bisa menemukan jalan keluar jadi Koko tinggal di gua 10.000 tahun yang penuh dengan essence. Cuma makan dan tidur sepanjang hari sampai lingkaran emas pertama aku muncul di tubuhku. Kemunculan dari lingkaran ini berarti bahwa Koko telah menjadi seekor binatang berusia 100.000 tahun. Koko harus berusaha bertahan dan terus berkembang. Akhirnya Koko menjadi binatang spirit berusia 900 tahun. Sepertinya proses tumbuh dari Koko Melamun hanya tidur dan tidur. Apa ada masalah dengan tidur? Tidur juga dihormati. Tidur sangat lama seperti itu. Apa bisa kau melakukan terus-menerus? Dasar kau iblis kecil tanpa bakat. Sepertimu tidak diizinkan untuk mempermainkanku. Benci. Oh, aku salah. Ketika aku telah menyerap semua essence es itu dan keluar dari gua itu, aku terus mengambang ke arah selatan di samudra. Walau Koko adalah binatang berusia 900.000 tahun, kekuatan tempurku bahkan tidak sampai binatang biasa berusia 100 tahun. Ketika Koko ditangkap oleh binatang spirit
berusia 100 tahun ketika Koko sampai di benua. Untuk bisa melarikan diri, Koko harus mengeluarkan seluruh tenaga dan memancing semua binatang terkuat di sekitar, menciptakan sebuah pertempuran berdarah-darah. Secara tidak terduga para bajingan itu sudah bertarung setengah dari pertempuran lalu bernegosiasi, lalu mereka memutuskan untuk membagi bersama kekuatan Koko. Di saat waktu itu, walaupun ada orang yang masuk ke hutan Singdo, tapi mereka tidak bisa menang dengan binatang yang kokoh dengan capek latih untuk menjadi binatang spirit terkuat di dunia. Jadi aku membiarkan saja mereka melakukan apapun yang mereka inginkan selama beribu-ribu tahun. Tapi makasih karena kemunculan dari manusia, bahwa Koko bisa mengerti kegunaan dari manusia. Koko sangat sedih sekali, walaupun Koko itu imut, ganteng dan kuat, masih ada yang menganggap Koko adalah makanan. Jahat sekali mereka menahanmu sangat lama. Sangat lama sekali. Ketika aku tumbuh dewasa sudah, pasti aku akan balas dendam untukmu. Tapi dewa masih punya iba. Ketika Koko sedang sangat putus asa, di tubuh Koko cincin ke-10 muncul. Akhirnya menjadi binatang spirit berusia 1 juta tahun tak terduga dalam sejarah, dan punya kekuatan untuk tempur dengan para binatang ratusan ribu tahun. Koko menemukan kesempatan. Akhirnya dengan semua usahaku, Koko berhasil naik. Saat itulah Koko berpikir tentang hal yang penting sekali, menemukan seorang untuk jadi musuhmu. Tidak, Koko dengan sendiri berubah, namun menjadi lebih keren. Cacing saji melamun. Bukannya nama itu penuh dengan makna, semangat dan elegan. Dan untuk bisa kabur dari binatang-binatang itu, Koko telah berencana menjadi spirit dari manusia lain. Berdasarkan dari atribut mental, aku percaya diri bahwa aku bisa mempertahankan kesadaranku dan membalas mereka yang melukai Koko. Jadi setelah itu Koko pergi menemukan seorang petarung luar biasa dengan gelar Daulo. Sayangnya dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan Koko. Sayang sekali, semenjak aku menjadi binatang berusia 1 juta tahun, para dewa mendorong Koko sampai ujung. Untungnya Koko bisa bertemu denganmu. Tapi tetap Koko pengen bilang bakatmu sangat buruk, sangat buruk, sangat buruk. Koko harus menaruh 9 segel di tubuh Koko untuk menghisap Koko. Aku akan berusaha lebih keras. Pendeknya lah, itulah bagaimana aku menjadi cincin spiritmu. Terima kasih, Koko melamun. Tapi mendengar Koko terlalu banyak, aku bisa mengerti semenjak kau lahir. Koko melamun. Tidak pernah membunuh siapapun. Berani-beraninya kau berkata seperti itu. Koko selalu tidur dan tidak pernah melakukan apapun. Koko tahu bahwa kau akan salah mengerti, tapi Koko benar-benar mengagumkan. Dasar bocah yang benci, kau hanya tidak mengerti masa depan cerah yang akan aku ingin berikan padamu. Pura-pura itu tidak pernah terjadi. Aku tidak sengaja berbicara itu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau gitu Koko cuma berpikir sempit. Tapi karena aku sudah menjadi cincin spiritmu, jangan meremehkan aku. Aku tahu ini tidak berubah apapun. Kau cuma terus-terusan ketawa. Berhentilah bicara omong kosong. Aku tidak pernah merendahkanmu. Koko melamun. Kau berpikir sempit. Aku tidak peduli, karena aku selalu saja menjadi yang lemah. Jadi aku mengerti perasaan tidak bisa apa-apa melawan penindasan yang lain. Oleh sebab itu aku harusnya jadi tabah. Itulah kekuatan orang-orang yang hanya tahu bagaimana menggunakan taring, tidak dapat mengerti kekuatan dari ketabahan ini. Koko melamun telah mengalami ini selama 1000 tahun. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Aku pikir bahwa Koko melamun itu benar-benar keren. Bocah ini sangat manis. Kau sangat benar. Koko tidak merasa jatuh. Koko tahu bahwa dia benar-benar keren. Benar, Koko akan memberitahu kesempatan yang Koko akan berikan kepadamu benar-benar besar. Cacing salju melamun atribut mental dan es. Datang spirit tertua di benua. Jatuh tertidur lama sekali di tempat terdingin, mengatasi banyak perjuangan dan latihan untuk menjadi
binatang spirit berusia 1 juta tahun. Bahkan aku bisa memberikanmu spirit seni bela diri, empat kemampuan spirit. Walaupun dia tidak hidup selama 1 juta tahun, dia tidak pernah dikotor seperti manusia dan mampu menahankan jiwa yang murni dan bersih. Walaupun untuk sekarang Yuho masih sangat lemah, tapi cacing melamun telah memilih seorang anak yang berhati suci dan polos sebagai pakannya. Mungkin ini adalah hal paling beruntung yang terjadi dalam hidup dia. Sekarang masalahnya sekarang adalah jembatan berwarna abu-abu itu bentuk bagaikan jembatan cahaya abu-abu itu adalah spirit lain. Sepertinya itu tidak dimiliki oleh dunia kita. Walaupun gitu, spirit ini sedang pingsan, tapi rank dia sangat tinggi. Bahkan Koko sendiri tidak bisa memegang itu. Tapi Koko bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak punya tujuan jahat. Mungkin secara perlahan jatuh ke tidur yang lama. Tapi jangan khawatir, jika itu terbangun, Koko akan melindungimu. Walaupun aku telah menjadi cincin spiritmu, aku masih terlalu lemah. Kau tidak harus buru-buru latihan. Ibu mengajariku bahwa tidak satupun orang yang langsung satu langkah ke surga, harus mengambil satu persatu langkah secara perlahan-lahan. Koko melamun, jangan khawatir, aku sudah pasti akan kerja keras untuk menjadi lebih kuat dan membantumu membalaskan dendam. Oke, aku harus keluar sekarang. Ada 2 orang yang menunggumu di luar sana. Toh mereka tidak ada tujuan jahat padamu. 2 orang, apa itu Cicitang ya? Apa sekarang aku masih ingin berbicara dengan Koko melamun sedikit lama lagi? Bukankah kau bilang kau ingin memberitahu lelucon dari ribuan tahun yang lalu? Hah? Kau masih ada waktu untuk mendengar lelucon buruan dan ulur. Kau bahkan masih belum memiliki cincin spirit es. Sebelum itu membawamu untuk menemukan cincin spirit es, kau harus lebih kuat dari Koko. Terima ini tendangan terbang malamun. Tunggu. Kau harus pergi dan temukan takdirmu. Perlihatkan pada Koko kau akan menjadi orang seperti apa. Ibu aku pastikan akan menjadi spirit master terbaik. Sudah pasti aku akan kerja keras. Sudah pasti aku tidak akan mengecewakan Koko.